Kali ini kita dari aku punya ide mau rilis konten terbaru supaya lebih aktif lagi. Sekarang kontennya audio, cuma masih tidak melepaskan ciri khas kita yaitu edukasi. Nah, sekarang edukasinya mungkin nanti kedepannya akan dulu bikin konten pidato yang notabene adalah pidato dari tokoh nasional atau sejarah gitu, tokoh sejarah yang ada cerita latar belakangnya dari pidato-pidato tersebut gitu. Oke, kita mulai aja. Sekarang ada asisten yang megang teks, itu Hafid Ramdhani. Bisa berkenalan, saya sendiri Alfian seperti biasa. Untuk sekarang kita mulai. Sekarang kita baca tentang tenaga perjuangan rakyat perlu untuk menyongkong diplomasi, karya pidato dari Bung Hatta yang dibacakan oleh saya sendiri. Pendengar-pendengar yang terhormat, merdeka bertepatan dengan Rapat Besar Pemuda Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Saya akan menyampaikan beberapa patah kata dari sini. Lebih daripada masa lalu, pemuda mempunyai kewajiban yang istimewa terhadap tanah air dan bangsa. Semakin besar kewajiban, semakin besar pula tanggung jawab itu. Janganlah dilupakan, pada masa yang lalu, pemuda merintis jalan untuk pergerakan bangsa, mengembangkan cita-cita kemerdekaan kepada rakyat jelata. Pada setiap bangsa yang baru bangkit dengan bentuk yang nyata, apa yang terasa oleh rakyat. Anjuran itu kadang-kadang cukup dengan tulisan dan pidato dan dengan terjun ke dalam pergerakan rakyat. Sekarang kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, diakui atau tidak diakui oleh bangsa asing. Rakyat kita seluruhnya bersedia untuk mempertahankan kemerdekaan kita, untuk dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan kita itu. Pemuda mengambil bagian yang tertentu. Itu tidak mengherankan karena pemuda sekarang adalah orang tua di kemudian hari, dan mereka yang akan menerima warisan Indonesia merdeka dan menyusunnya sampai sempurna. Pemimpin-pemimpin dan orang tua-tua sekarang pada satu ketika akan lenyap dari bumi atau mengundurkan diri. Barisan pemimpin harus diganti dengan diambil ganti mereka itu, tak lain dan tak bukan melainkan dari kalangan pemuda sekarang. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin rakyat di masa datang. Pada pemuda sekarang terpikul kewajiban yang sebesar-besarnya untuk memelihara Indonesia merdeka. Di tengah pemuda sekarang terletak sebagai besar nasib rakyat di kemudian hari. Oleh karena itu, besar sekali tanggung jawab pemuda terhadap keselamatan bangsa dan tanah air Indonesia. Kita ingin melihat Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Nyatanya, kekal dan abadi itu dapat dilihat dari mana datangnya. Dan kalau kita sanggup menyusun sendi di masa datang yang kuat, Indonesia merdeka pasti kekal dan abadi. Tetapi jangan lupa, dasar masa datang terletak di masa sekarang. Dan kalau kita dapat menyempurnakan dasarnya sekarang, masa datang yang jauh gemilang akan nyata datangnya. Sekaligus harus dicapai dengan perjuangan yang maha hebat. Kita bersedia menempuh perjuangan itu berapapun lamanya. Hidup bangsa tidak berbilang hari, tetapi terbilang tahun, malahan masa. Pada tanggal 17 Agustus yang lalu, kita mengumumkan ke seluruh dunia akan kemerdekaan kita. Sejak hari itu, rakyat Indonesia dengan tegas menuntut nasibnya sendiri. Bagi kita, rakyat Indonesia, kita sudah merdeka. Kita menjadi bangsa yang merdeka. Akan tetapi, untuk hidup tentram dalam dunia internasional, kita perlu akan pengakuan bangsa asing tentang kemerdekaan kita. Untuk mencapai pengakuan
melakukan itu, pemerintah Republik Indonesia berusaha sehebat-hebatnya dalam lapangan diplomasi. Apa yang dikatakan diplomasi? Diplomasi adalah muslihat yang bijaksana dengan perundingan untuk mencapai cita-cita bangsa. Diplomasi adalah tindakan politik internasional, tetapi nyatanya untuk mencapai hasil yang sebaiknya dengan jalan diplomasi perlu ada gerakan yang kuat dalam negeri yang menjadi sendi tindakan diplomasi itu. Jadinya, tenaga perjuangan rakyat yang kuat perlu sekali untuk menyokong usaha diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah. Diplomasi yang tidak disokong oleh tenaga perjuangan yang kuat tidak akan berhasil. Kalau kita salah memakai tenaga perjuangan rakyat, kalau kita tak pandai mempengaruhinya dengan jalan yang rasional, diplomasi itu mungkin kandas. Jalan menuju cita-cita jadi kabur dan gelap, mungkin bertambah panjang. Sebab itu, politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan mestilah sejalan dengan politik dalam negeri. Seluruhnya rakyat harus berdiri dengan tegasnya dan rapatnya di belakang pemerintah Republik Indonesia. Persatuan yang kuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari diplomasi yang dijalankan. Tingkat perjuangan kita sekarang menghendaki disiplin yang kokoh. Tiap-tiap golongan dan bagian rakyat harus tunduk kepada pimpinan yang diberikan oleh pemerintah. Janganlah masing-masing golongan bertindak sendiri-sendiri, melakukan kemauan sendiri, seolah-olah negara kita tidak mempunyai pemerintah pusat. Pemerintah negara kita terus susun dari berbagai jabatan yang memimpin urusan masing-masing dari atas sampai ke bawah. Oleh karena itu, janganlah pula ada golongan di luar pemerintah yang bertindak sendiri dengan melakukan hal yang menjadi kewajiban dari salah satu pejabat tersebut. Umpamanya, menangkap orang yang dicurigai dan terus melakukan hukum sendiri, adalah tindakan yang bertentangan dengan dasar negara yang teratur. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara anarki. Sebab itu, segala tindakan yang menghukum harus diserahkan kepada pejabat kejaksaan dan mahkamah pengadilan. Janganlah menghukum sendiri, karena inilah pokok segala kezaliman. Negara Republik Indonesia berdiri di atas dasar pri kemanusiaan dan pri keadilan. Perlukah hal-hal ini saya tunjukkan kepada rapat pemuda? Perlu, karena pemuda mempunyai kewajiban yang aktif dalam perjuangan bangsa kita di masa sekarang. Pemuda berhadapan dengan soal-soal yang praktis dan konkret, tidak hanya dengan soal-soal yang mengenai cita-cita saja. Pemuda kita harus dan hidup berpikir di tengah-tengah perjuangan rakyat yang menentukan nasibnya. Sudah tabiat ini untuk bertindak dengan cepat, apalagi terpengaruh oleh cita-cita yang menyala dalam dadanya. Dalam segala zaman, pemuda yang menjadi pelopor dan perjuangan rakyat. Sebab itu, pemuda terlalu melakukan salah satu tindakan yang belum lagi diputuskan oleh pemerintah. Sebab itu, saya peringatkan, tindakan pemuda hendaklah sejajar dengan tindakan pemerintah yang memimpin seluruh perjuangan rakyat. Pemuda boleh mendorong pemerintah untuk melakukan salah satu tindakan yang patut rasanya, tetapi segala keputusan hendaklah dilakukan menurut dasar kedaulatan rakyat. Janganlah pemuda melakukan tindakan-tindakan sendiri atas nama kedaulatan rakyat. Jauhkan segala tindakan yang berbau fasis. Pada waktu yang akhir ini, seringkali orang salah mengerti kedaulatan rakyat. Sebab itu ada baiknya kalau saya di sini berkata sepakat kata tentang kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat secara mufakat. Kata mufakat mestilah ada. Berulah kedaulatan itu ada pada rakyat. Putusan yang diambil oleh seorang atau satu golongan saja dengan tiada persetujuan rakyat bukanlah kedaulatan rakyat.
Demikian juga kata mufakat yang dipaksa